Sebelumnya di Storyal Punya Cerita, peserta sudah melalui proses seleksi dan terpilihlah 15 orang yang masuk ke babak blind audition. Nah, bagaimana keseruan di babak ini? Yuk kita lihat. Orang HR susah denger kayaknya. Gimana mas? Putus. Orang HR kebanyakan nasihatin kurang denger nih. Mau tanya kebahagiaan terakhirnya tuh apa? Saya mau tahu. Kebahagiaan terakhirnya tuh apa? Kenapa? Kebahagiaan terakhirnya tuh apa? Payback-nya dia apa? Namaku Asti Wisnu dari Jakarta. Biasanya dipanggil di Storyal Lilith. Saya berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nama aku Laila. Biasanya kalau nulis pakai nama pena Laila. Aku asalnya dari Bandar Lampung. Aku Felis Linanda, asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Aku Saidatul Imamah, biasa dipanggil Dayu, dari Sumeneb, Madura, dan sekarang lagi sibuk jadi mahasiswa. Halo, namaku Damala Sobita, biasa dipanggil Mala. Asalnya dari Tangerang sebenarnya, tapi domisiliku di Riau. Profesi sekarang karyawan swasta. Hai teman-teman, aku Erwina, pengen cerita sedikit soal pengalamanku ikut Storyal Punya Cerita. Ya, kurang lebih kayak kasih pandangan gitu loh, perusahaan kecil. Enggak, Mbak. Tuh, Mbak Asti denger dulu. Apa kebahagiaan dia gitu? Sebagai seorang tokoh karakter tuh apa? Dari dia sebelumnya, akhirnya dia bahagianya apa? Satu kalimat dia aja. Menemukan kepuasan dari pekerjaannya itu sendiri, yang dia rasa tadinya kalau saya kerja di perusahaan besar, saya lebih puas, lebih lebih bergengsi mungkin, lebih pride-nya lebih ada gitu dibandingkan saya kerja di perusahaan yang nggak punya nama. Motivasi paling besar sebenarnya karena mentoringnya ya kan, lihat ada mentoring segala macam, menurutku sih ini kesempatan buat belajar langsung, terus ada yang mengarahkan lah ya istilahnya, punya teman konsultasi, kemudian ada yang bisa kasih feedback, ada yang bisa kasih saran, lebih ke situ sih. Nanti kalau misalnya yang ikut SPC ini kan 3 besarnya itu bakal, kalau nggak salah, kayak bukunya nanti bakal diterbitkan ya sama Storyal. Nah, itu sih, jadi kayak aku ngerasa ini kesempatan banget buat aku. Awalnya sih motivasinya dari teman-teman, karena di grup banyak yang ngajakin gitu, jadi tertarik, dan apalagi ada mentoring kan kemarin, jadi kayak mau nambah ilmu baru gitu loh, karena ada mentoringnya, jadi ya siapa tahu lolos dan dapat kesempatan mentoring bareng yang lebih ahli, yang udah ahli gitu, jadi sebagai pelajaran baru gitu. Dari dia tuh cultural studies yang makan kalau simulacra itu udah yuk sama gua aja yuk. Serius. Komentarnya Mas Fajar dulu dah sama Mas Alim. Ya. Coba yang lain gimana? Judul ceritaku itu Simulacra, bercerita tentang seorang adik pembunuh berantai yang memenuhi panggilan untuk diwawancarai oleh penulis buku, yang ternyata penulis bukunya itu adalah polisi yang menyamar. Jadinya nanti Nuraga itu bakal berusaha menutupi hal-hal buruk yang dilakukannya agar dia tidak dicurigai sebagai berkomplotan dengan kakaknya. Iya sih, sebenarnya pertama tahu SPC ini sebenarnya udah nggak mau ikut sih, mikirnya aduh mau bawain naskah apa gitu. Tapi kata teman-teman di grup kepenulisan itu, udah ikutan aja, semua ikutan gitu kan, sampai bikin 3 premis, 3 sinopsis, lalu mikir biasa aja. Terus lagi edit foto artis gitu kan, yang mau kita upload ke fanbase-nya gitu, kepikir kenapa nggak aku ambil aja tokonya ini jadi admin akun fanbase itu. Lagi pula juga kayaknya masih jarang ya kebanyakan. Sangat seru bukan? Nah, inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Siapakah yang berhasil masuk ke 7 besar dan berkesempatan untuk dimentori oleh para mentor dari Storyal? Berikut premis-premis yang berhasil terpilih. 555 km, Kick Me Out, Cinta Salah Arah, Enjun, Karantina Berdarah, Simulacra, dan yang terakhir, Gadis Berambut Emas dan Rumah Pohonnya. Selamat bagi peserta yang telah lolos, dan bagi kamu yang belum lolos, jangan berkecil hati.
Karena kamu masih punya kesempatan untuk terus berkarya dengan mempublish cerita kamu di storyal.co. Karena alhamdulillah aku terpilih, ya aku berterima kasih sekali aku terpilih dan aku benar-benar aku berharap bisa meningkatkan kualitas dari tulisan-tulisan aku, bisa mendapatkan kesempatan mentoring, jadi apa yang aku tulis bisa lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya dan bisa dapat audiens yang lebih dengan mengikuti Storyal punya cerita. Harapannya yang jelas ini sih untuk ke diri aku sendirinya, mungkin aku bisa nulis yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Walaupun nggak lolos, aku tetap seneng banget ikut acara ini karena aku jadi tahu premis seperti apa sih yang menarik di mata mentor. Terus ini juga pengalaman baru yang bener-bener sayang kalau misalnya dilewatin. Selanjutnya, ke-7 finalis akan dibimbing secara langsung oleh para mentor hingga premis menjadi cerita yang utuh dan akan berlangsung dari tanggal 29 Agustus hingga 30 September. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa terus ikuti Storyal punya cerita dan terus dukung penulis-penulis Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.